Kalau kita hayati, sistem pemerintahan kita adalah dari rakyat ke rakyat untuk kesejahteraan rakyat semestinya. Artinya tidak ada kata subsidi. Kata subsidi diantaranya mungkin adalah kata yang pamanis. Sekali lagi saya menyampaikan bahwasanya buat apa ada badan usaha milik negara kalau memang badan usaha itu minta disubsidi oleh negara. Organisasinya yang di bawah pemerintahan ini yang mendapat subsidi itu makin kaya, negaranya makin banyak utangnya. Organisasi tidak punya utang, umpamanya Yayasan Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama, mungkin lagi ada Pemuda Pancasila, mungkin lagi lah ini negara yang kebanyakan organisasi lah. Organisasi ini nggak usah jauh-jauh, partai saja dibiayai oleh negara. Tapi ulo salam yo atur bagyo wis nusantara Hong wilahing jati nuhuni ajat-ajati leluhur Nusantara tapi uluk salam mulia. Perjalanan saya dari Pemalang pulang lagi ke Cilacap selama beberapa hari ya, tanggal 5, sekarang sudah tanggal 9, artinya 4 hari, malam 5 saya berjalan. Lalu untuk apa? Untuk tuntase Jangka Jayabaya yang mesti ada bedah surasa sastro jendro pangruating tiu lah. Sekarang pangruating tiu. Mengapa saya mengatakan pangruating tiu? Betapa pentingnya manusia itu cari muka di muka bumi ini untuk saat ini. Yang saya temui, peribadatan ini hanya sebatas berbuat baik, tidak disertai dengan menumpas keangkara murkaan. Kalau kejahatan terlalu parah lah ya, mungkin saya kurang beretika. Keangkara murkaan baik yang ada pada diri kita sendiri maupun yang ada pada masyarakat. Contoh, di depan pondok ya, ini di tempat saya ini ada pondok ya, ada pondok, ada kiainya, ada lurahnya, itu nyata, bukan saya menjelekkan. Namun Bang Harian berkeliaran dan si kiai dan si RT dan si santri dan siapa tidak ada tindakan pencegahan. Lah mungkin 1 minggu ke depan atau beberapa hari ke depan, manakala sudah mood akan saya bubarkan. Karena apa? Sistem rentenerisasi di antara bentuk keangkara murkaan yang menindas orang yang tertindas. Artinya Bang Ucak-Ucak atau Bang Harian atau taruhlah ya Bang Ucak-Ucak lah, nah, itu sudah merajalela. Lah ini yang menurut saya orang hanya mampu berbuat baik ketika untuk urunan bikin pondok, sergap, ketika untuk urunan bikin tempat ibadah, sergap. Namun ketika tidak nampak fisik perjalanan spiritual saya, ya mohon maaf, ke Pemalang ke sini saja dengan Ubur Rampe dan lain-lain, saya 5 juta minimal habis ya. Itu selama 4 hari. Nggak usah percaya, karena saya yang melakoni. Kalau nggak percaya, melakoni sendiri saja lah. Saya akan menguraikan pendapatan kalau saya dari pertapan itu bukan membawa uang, bukan membawa yang lain-lain, tapi dapatnya hanya wisikan atau merupakan wisikan atau wangsit yang mesti saya sampaikan untuk anak cucu generasi bangsa ini agar mengetahui statement ke depan bahasa-bahasa tertentu dari keluhuran, dari yang tidak kelihatan, karena tidak semua manusia bisa mendapatkan bahasa dari hal yang tidak kelihatan atau makhluk yang tidak kelihatan. Makhluk yang kelihatan itu jelas antara binatang, manusia, tumbuhan. Namun makhluk yang tidak kelihatan itu ada arwah leluhur, ada jin tomang, ada jin setan priprayangan, ilu-ilu banaspati, wewe gombe, bajo barat, sasosasi, lansa panunggalane, ilu-ilu banaspati, dan sebagainya. Ini kan banyak jenisnya. Lah, lalu kita meracut kepada kegaiban yang sejati, yaitu antar sukma, antar arwah, lalu ada sukma tiluwi, ada sukma sejati. Lah, itu yang kita rakit, yang mendapat petuah langsung jalur atau adres Allah. Lah, ini kata adres Allah aja adalah kata yang jarang terdengar ya. Kata adres Allah itu, adres itu alamat, Allah itu Tuhan, taruhlah Tuhan yang Maha Esa. Ini saja jarang yang
menyampaikan rata-rata bahasa lugasnya ya bahasa yang sudah tertera di buku. Ya, saya nggak mengatakan di kitab. Nanti kalau saya mengatakan di kitab suci mungkin ada yang tersinggung. Namun bahasa sekarang, bahasa ustadz, bahasa pemangku, mohon maaf, bahasa biku, itu ya bahasa yang telah ada, bukan bahasa rakitan atau kapujanggan. Ini nggak ada. Kalau kita arahnya dari Brahmana dan kapujanggan, tentu merakit sendiri seperti Ronggo Warsito, tentu banyak bahasa yang tidak dimengerti, namun untuk orang banyak. Dan contoh yang sudah nyata-nyata, Bhinneka Tunggal Ika itu adalah bahasa yang didapat dari gaib, namun tidak semua orang bisa mencerna. Lah, saya dalam perjalanan 4 hari ini atau 5 hari ini, dan nanti saya akan ke Cirebon, ke petilasan Pujangga Manik, di mana saya telah diberikan ancer-ancernya, namun itu juga belum banyak orang yang mengunjungi. Yang jelas di bawah pohon besar, nanti saya akan ke sana. Itu pun perlu sarana lagi lah. Kalau saya mengatakan perlu biaya mungkin repot ya, namun saya jelas perlu sarana lagi. Dengan Alphard saya, Alphard S-Fast ya maksudnya, saya akan nanti malam mungkin akan menuju ke Pujangga Manik di Cirebon, dan nanti di sana ada bisikan apa lagi lah. Bisikan ini selalu saya sampaikan lewat jalur digital ini atau jejak digital ini, agar apa? Tidak hilang. Lah, saya akan menyampaikan bahwasanya Ratu Adil kelak akan memberlakukan kerajaan sita subsidi. Ini tidak semua orang bisa menerima bahasa seperti ini. Kata tandasnya di situ adalah sita subsidi. Kalau Bung Karno dulu hanya mampu berbicara, Indonesia menjadi negara berdikari, berdiri di atas kaki sendirilah. Yang dimaksud sita subsidi mungkin ya, mungkin ini sekedar tafsir. Sita adalah menyita, yang bahasa umumnya adalah sita jaminan. Namun ini adalah sita subsidi. Alangkah tidak pantasnya kalau kita pikir, kita renungkan, negara itu punya badan usaha milik negara. Namun badan usaha itu disubsidi oleh negara. Lah, percuma adanya badan usaha milik negara. Lah, ini tentunya hal yang mengecoh kepada kita. Itu satu. Yang kedua kalinya mungkin subsidi yang lain seperti BPJS, seperti PKH dan lain-lain. Ini adalah subsidi. Lah, sebenarnya kalau kita hayati, sistem pemerintahan kita adalah dari rakyat ke rakyat untuk kesejahteraan rakyat semestinya. Artinya tidak ada kata subsidi. Kata subsidi diantaranya mungkin adalah kata yang pamali. Sekali lagi saya menyampaikan bahwasanya buat apa ada badan usaha milik negara kalau memang badan usaha itu minta disubsidi oleh negara. Lah, lalu saya akan mengatakan pula bahwasanya sekarang negara ini kebanjiran organisasi. Tidak kulo wiji-wiji, artinya saya tidak mengatakan satu persatu. Organisasinya yang di bawah pemerintahan ini yang mendapat subsidi itu makin kaya, negaranya makin banyak utangnya. Organisasi tidak punya utang, umpamanya Yayasan Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama, mungkin lagi ada Pemuda Pancasila, mungkin lagi. Lah, ini negara yang kebanyakan organisasi. Lah, organisasi ini nggak usah jauh-jauh, partai saja dibiayai oleh negara. Mengapa berlomba-lomba mendirikan partai? Partai ini dibiayai oleh negara. Jadi intinya saya menyampaikan di sini, Ratu Adil itu akan memberlakukan sistem kerajaan sita subsidi. Lah, sita subsidi tidak ada kata-kata subsidi, namun semua berdikari, semua untuk semua. Artinya tidak ada istilah subsidi BBM. Karena apa? Itu uang rakyat. Kembali lagi, manakala dikembalikan ke rakyat, ini bukan kata subsidi, namun adalah pengembalian daripada pajak yang didapat daripada masyarakat, lalu dikembalikan lagi ke masyarakat. Dan yang lebih parahnya lagi, sekali lagi saya mengatakan bahwasanya sekarang negara ini sudah terlalu berat ya atas masyarakat ini, atas beban masyarakat sudah terlalu berat untuk andil ke negara, dan lalu pengembaliannya masuknya ke yayasan-yayasan, ke organisasi-organisasi, di mana organisasi di situ juga tidak semuanya mengetahui sistem manajemen. Umpamanya yang namanya warga Muhammadiyah umpamanya belum tentu tahu sistem keuangan yang didapat dari pemerintah, yang didapat dari masyarakat, tidak terbuka, tidak fair lah. Lah, akhirnya organisasinya yang kaya,
negaranya yang banyak hutangnya. Lah ini bukan rahasia umum ya, artinya mungkin sistem ini hanya akan bisa terperbaiki oleh munculnya Sang Ratu Adil nanti yang akan memberlakukan sistem kerajaan sita subsidi. Artinya subsidi ini tidak ada, namun kemandirian yang diutamakan, dan lalu mungkin berlakunya hanya diberlakukan kas negara. Kalau istilah dulu tidak ada istilah batal haram ya, siapa yang menanam minimal 2,5% disetorkan kepada negara, dan lalu oleh negara dimanfaatkan sebesar-besar untuk memakmurkan masyarakatnya. Lah kalau sekarang sudah dipajak, nanti terus penggelontoran dana ini melalui organisasi tertentu ya. Organisasi ini sudah Indonesia kebanyakan organisasi ya, termasuk juga saya mengatakan partai ini juga mendapat subsidi dari pemerintah. Ini sebenarnya tidak ngepasi ya, bahkan ada perhitungan per anggota, per konstituen berapa, itu per kepala berapa. Lah ini jadi dana reses kalau dulu. Lah kalau sekarang nggak tahu ada aturan seperti atau tidak. Lah ini yang kebagian ya kebagiono, yang tidak sama sekali tidak mendapatkan kebagian. Tetangga saya masih ada salah satu sosok ya, salah seorang yang tidak terdaftar dalam PKH, dalam apapun, dan di mana dia kalau menurut bahasa sekarang, bahasa awam, sangat miskin. Namanya Mas Maman. Nah, itu nggak pernah ada bantuan apapun yang dia terima. Lah ini kasus nyatanya. Jadi intinya Sang Ratu Adil nanti akan memberlakukan sistem kerajaan sita subsidi. Saya rasa demikian. Terima kasih.